Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Setelah membantai keluarga Cao, Lin Tian langsung meninggalkan area tempat pertarungan itu. Karena dia tidak ingin terjerat lebih lama dengan keluarga Cao, itulah sebabnya dia langsung melepaskan kekuatannya yang berada di tahap langit puncak. Dengan menggunakan kekuatan itu, ini ia lakukan agar tidak terlalu menarik perhatian orang-orang yang sedang berada di hutan gelap. Lalu, setelah dia tahu di mana goa itu berada, dia tidak langsung masuk ke dalam goa itu, tetapi dia malah pergi berkeliaran di hutan gelap tersebut. Sudah hampir lebih dari sebulan, dia telah berkeliaran di hutan gelap untuk mencari beberapa bahan pembuatan obat. Termasuk berbagai harta yang ada di hutan itu juga disikat olehnya, dan bahkan, ada beberapa binatang iblis yang dijinakan oleh Lin Bai. Karena darah murni dari Lin Bai ini, para binatang itu menjadi hormat dan patuh kepadanya. Melihat kesombongan Lin Bai itu, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya. Sejak dia keluar dari sekte, itu kurang lebih sudah hampir menghabiskan waktu selama 3 bulan. Tujuan dirinya untuk mengumpulkan semua itu, ini hanya untuk diberikan kepada sektenya setelah ia kembali. Dan juga untuk memperkuat sekte tempat dia dibesarkan. Merasa semuanya sudah cukup, Lin Tian menuju goa tempat Du Yun terkena racun. Setelah sampai di sana, Lin Tian membentuk segel dengan tangannya, lalu, area yang melindungi goa itu terbuka, dan kemudian Lin Tian langsung masuk ke dalamnya. Area itu juga langsung terbentuk lagi, dan jika dilihat dari luar, orang-orang maupun binatang iblis lainnya tidak akan ada yang tahu bahwa, di sana terdapat sebuah goa. Itu karena, Lin Tian telah memasang area pelindungnya sendiri. Baiklah kalau begitu, mari kita masuk lebih dalam, aku khawatir, mungkin saja itu adalah sesuatu yang buruk, ucap Lin Tian. Iya kak, berhati-hatilah, balas Lin Bai. Oke, ucap Lin Tian. Mereka terus berjalan masuk ke kedalaman goa tersebut. Tetapi yang membuat dirinya aneh adalah, goa itu seperti lubang tanpa dasar. Lin Tian tampaknya merasakan sedikit ada sesuatu yang janggal di dalam goa ini. Kenapa aku merasa seperti hanya berjalan terus, dan tidak ada tujuan akhirnya? Pikir Lin Tian. Kakak, mungkin saja ini adalah area ilusi, aku juga merasa aneh semenjak kita masuk, balas Lin Bai. Bisa jadi, baiklah kalau begitu, aku akan menghancurkan areanya, ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, Lin Tian segera membentuk segel. Hancur, ucap Lin Tian. Bang! Ilusi itu hancur berantakan seperti pecahan kaca, dan Lin Tian akhirnya keluar dari ilusi tersebut. Setelah keluar dari ilusi tersebut, Lin Tian melanjutkan berjalan ke depan. Semakin dia melangkah ke depan, goa tersebut akan menjadi semakin terang. Di samping goa tersebut, itu terkumpul cahaya-cahaya yang aneh. Benda yang aneh, ini kan hanya batu-batu biasa, tapi kenapa bisa mengeluarkan cahaya, pikir Lin Tian. Apakah mungkin batu ini sudah diberi simbol sebelumnya, dan dipasang di sekitar dinding goa, gumam Lin Tian. Mendengar ucapan Lin Tian, Lin Bai menjadi semakin resah dan jijik dengan fluktuasi hang berada di kedalaman goa. Kakak, sepertinya ada jebakan di depan sana, ucap Lin Bai sambil menunjuk. Wow, baiklah kalau begitu, mari kita coba, balas Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian melemparkan sebuah batu ke arah lorong itu. Setelah batu itu dilemparkan, tiba-tiba saja ada serangan yang muncul dari dinding goa yang berupa anak panah. Setiap anak panahnya itu, ini mengandung kekuatan yang cukup besar. Mungkin saja jika dia lewat tanpa menyadarinya, dia pasti akan terluka parah, atau mungkin bisa juga ia akan mati. Setelah serangan anak panah itu mereda, tiba-tiba saja lantai bawahnya terbelah sendiri. Ketika melihat tanah itu terbelah sendiri, Lin Tian merasa takjub. Sungguh jebakan yang luar biasa, pikir Lin Tian. Terima kasih Lin Bai, ucap Lin Tian. Tidak masalah kak, balas Lin Bai. Lin Tian pun dengan paksa segera menerobos semua jebakan yang ada tanpa terluka. Setelah beberapa waktu berlalu, entah sudah berapa hari,
Lin Tian masih di dalam goa itu untuk menemukan ujungnya. Seberapa dalamkah goa ini? Pikir Lin Tian. Setelah sekian lama berjalan, Lin Tian melihat ada sebuah pintu besar di depannya. Kenapa ada pintu di sini? Gumam Lin Tian. Oh, Lin Bai juga melihat pintu itu. Lin Bai, masuklah ke dalam kalung, ucap Lin Tian. Oke, kakak berhati-hatilah, balas Lin Bai. Oke, ucap Lin Tian. Setelah Lin Bai masuk ke dalam kalung, Lin Tian secara perlahan-lahan membuka pintu itu. Setelah terbuka sedikit, sebuah sinar muncul di depan Lin Tian. Selamat anak muda, dengan ini, kamu dapat menerima warisanku, hahaha. Ucap seseorang. Sebuah suara terdengar dari dalam ruangan itu, tetapi Lin Tian tidak tahu siapa yang berbicara. Hahaha, hei anak muda, aku di sini, ucap suara itu. Tiba-tiba saja di depan Lin Tian muncul bintik-bintik cahaya, dan kemudian bintik-bintik cahaya tersebut bergabung menjadi bentuk seorang laki-laki parubaya. Laki-laki itu tampaknya murah senyum, dan fluktuasi energi yang dikeluarkan darinya juga sangat kuat. Lin Tian segera melihat pria di depannya ini, dan itu membuat dirinya merasa agak aneh dan curiga. Lin Bai tampaknya sedang mengintip dari dalam kalung yang ada di leher Lin Tian, dan tatapan tajam juga keluar dari matanya. Walaupun dia berada di dalam kalung, tetapi dia masih bisa mendengar dari luar dengan cara menggunakan kesadaran ilahinya. Hei anak muda, kamu telah berhasil melewati rintangan yang telah aku ciptakan, kamu sungguh hebat, ucap pria itu. Oh, terima kasih, tetapi, bisakah aku mengetahui siapa senior? Tanya Lin Tian. Hahaha, namaku adalah Zuzong, aku juga dijuluki sebagai penguasa sekte sabar, jawab pria itu sambil tersenyum. Oh, Lin Tian hanya mengangguk. Hahaha, kamu tenang saja anak muda, aku akan memberikan hadiah untukmu, untuk menerima hadiahku, kamu hanya cukup berdiri di altar yang ada di depan itu, dan kemudian rasakan warisan yang aku tinggalkan untukmu dari altar itu, ucap Zuzong sambil menunjuk ke sebuah altar di depan. Kamu adalah anak yang baik, kamu juga berada di tahap alam bumi puncak di usia ini, bahkan saat aku muda, aku tidak sekuat kamu, hahaha, akhirnya aku menemukan penerus juga, hahaha, ucap Zuzong. Lin Tian masih diam di sana tidak berbicara, sepertinya orang di depan ini tidak dapat melihat kekuatan Lin Tian yang sebenarnya. Leluhur, apakah aku harus berdiri di sana, dan leluhur Zu berasal dari mana, tanya Lin Tian. Oh iya, aku berasal dari Sekte Sabar, aku adalah leluhur dari sana, dan Sekte Sabar termasuk Sekte Super di benua ini, ucap Zuzong. Aku tidak pernah mendengarnya bahwa, Sekte Sabar adalah Sekte Super di benua ini, ucap Lin Tian. Apa? Sepertinya waktu sudah berlalu begitu lama, balas Zuzong dengan sedih sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Anak muda, aku harap kamu bisa mewarisi warisanku, dengan begitu, aku bisa pergi dengan bebas dari dunia ini, dan juga bisa terlepas dari penyerangan para Yimo itu, ucap Zuzong dengan sedih dan penuh harapan. Pada waktu itu, aku telah menyapu daratan beserta Sekte Sabar, dan aku telah membunuh banyak para Yimo, aku berharap, di masa depan dunia ini bisa terbebas dari serangan Yimo lagi, ucap Zuzong. Baiklah leluhur, balas Lin Tian dengan tenang. Anak muda, pergilah, lakukan yang terbaik, ucap leluhur Zuzong. Oke, balas Lin Tian. Lin Tian secara bertahap berjalan ke depan menuju altar, tetapi pada saat dia melewati leluhur Zuzong, dia melihat senyum aneh di wajahnya. Tetapi di saat dia sudah dekat dengan altar tersebut, Lin Tian berhenti dan berbalik sambil menatapnya dengan penuh senyuman. Hahaha, aktingmu hebat juga, ucap Lin Tian. Hei anak muda, apa maksudmu? Tanya Zuzong dengan aneh. Bagaimana cara mengatakannya ya, bukankah altar ini adalah alat untuk menyegelmu? Tanya Lin Tian dengan senyum tenang di wajahnya. Apa? Ucap Zuzong dengan terkejut. Sudah, jangan banyak bicara lagi, aku juga lupa untuk memberitahumu bahwa, aku juga seorang Master Arai, ucap Lin Tian. Hei anak muda, itu adalah altar warisan untukmu, dan apa maksud dari ucapanmu itu? Tanya Zuzong.
Ais, kamu terlalu banyak mengoceh Yimo bodoh, teriak Lin Tian dengan tenang. Kamu, ucap Zuzong dengan kesal. Apakah kamu pikir aku ini adalah orang yang bodoh? Sejak aku masuk ke sini, aku sudah merasa aneh, dan aku juga merasakan aura yang membuatku jijik dari tempat ini, balas Lin Tian. Hei anak muda, apa maksudmu? Aku adalah penguasa dari Sekte Saber, dahulu, aku juga berada di tahap alam bumi, dan salah satu penguasa Sekte Saber, ucap Zuzong yang sudah mulai sedikit kesal, setelah dia mendengar perkataan Lin Tian. Oh, apakah benar ucapanmu itu? Itu memang benar, kalau kamu adalah leluhur Zu, akan tetapi, bukankah kamu juga seorang Yimo? Tanya Lin Tian. Lalu dia menggerakkan tangannya untuk membentuk segel. Kembali ke asal, teriak Lin Tian. Setelah berteriak, sebuah cahaya yang terang segera keluar dari tubuh Lin Tian. Zuzong yang sebelumnya hanyalah pria parubaya, saat ini wajahnya berubah menjadi hitam, lalu di kepalanya muncul dua buah tanduk, dan kemudian muncul juga sepasang sayap yang hanya terbentuk dari tulang. Sial, bagaimana mungkin kamu bisa mengetahuinya? Teriak Zuzong dengan marah. Hahaha, karena entah mengapa, aku sangat sensitif dengan aura Yimo, dan aku pun tidak paham, sepertinya aku sangat membenci aura itu, jawab Lin Tian. Kurang ajar, padahal tinggal sedikit lagi tubuhmu akan menjadi milikku, ucap Zuzong dengan sangat kesal. Tapi itu tidak masalah, karena tubuhmu masih bisa menjadi milikku, hahaha, aku akan merasukimu, dan kemudian membuat tubuhmu bergerak untuk melepaskan segel di dalamnya, ucap Zuzong. Wow, benarkah? Baiklah kalau begitu, sebelum kamu merasuki tubuhku, aku ingin tahu siapa kamu yang sebenarnya, tanya Lin Tian dengan tenang. Lin Tian tanpa takut sedikit pun menatap Zuzong. Ingin mengetahui diriku ya, hahaha, aku hanya disebut sebagai si tulang Yin Fu, dan aku adalah anak buah dari Yang Mulia Kaisar Tulang, jawab Yin Fu dengan bangga. Wah, salah satu dari 8 keluarga besar Yimo kah? Tanya Lin Tian. Hah, bocah, kenapa kamu bisa mengetahui 8 keluarga Yimo? Tanya Yin Fu. Di dunia alam atas maupun di alam bawah, itu tidak akan ada yang tahu 8 keluarga Yimo, yang mengetahuinya hanyalah orang-orang dari alam dewa, itu karena, hanya merekalah yang bertarung secara langsung dengan para Yimo. Dan hingga pada akhirnya, para Yimo dapat dikalahkan oleh orang-orang dari alam dewa. Ketika dia lari dari alam dewa, dia secara tidak sengaja jatuh ke dunia ini. Tentu saja aku tahu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Sudahlah, tidak perlu basa-basi lagi, bocah. Cepat serahkan tubuhmu itu kepadaku, hahaha, ucap Yin Fu sambil langsung menyerang menuju Lin Tian. Wow, jika kamu memiliki kemampuan, ambil saja kalau kamu bisa, mungkin sekarang kamu hanya berada di tahap alam abadi, walaupun itu bukan di puncak alam abadi, tapi sayangnya, itu masih tidak cukup untuk menaklukkanku, balas Lin Tian sambil mengejek. Hahaha, ini sudah cukup untuk membuat ahli alam bumi puncak sepertimu menghilang, ucap Yin Fu. Oh, memangnya siapa yang bilang kalau kekuatanku hanya berada di tahap alam bumi, balas Lin Tian sambil tersenyum. Lalu Lin Tian melepaskan segel di tangannya, dan fluktuasi yang luar biasa pun langsung meledak dari tubuh Lin Tian. Dari tahap alam bumi puncak, kekuatannya terus menembus ke alam langit, dan dengan lancar langsung menembus ke alam ilahi. Dan dari alam ilahi, kekuatannya terus menerobos sampai di tahap alam abadi. Sampai di tahap alam abadi, kekuatannya masih terus melonjak hingga tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan langsung ke puncak. Ketika Yin Fu ingin menyerang Lin Tian, dia tiba-tiba saja berhenti dan terkejut, ini tidak mungkin, ucap Yin Fu dengan terkejut. Bagiku, itu semua tidak ada yang tidak mungkin, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan pedang dari sarungnya, dan energi pedang yang luar biasa segera keluar dari pedang Lin Tian. Ki yang dikeluarkannya itu kemudian berputar-putar, dan nampaknya seperti ada 1000 bayangan pedang yang melindungi tubuh Lin Tian. Ini, sialan, anak ini, Yin Fu tidak bisa berkata-kata. Jujur saja,
Aku kesini karena merasa ada sesuatu yang istimewa, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menemukan Yimo yang menjijikan sepertimu, ucap Lin Tian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mari berkelahi, aku juga ingin melihat seberapa kuatkah Yimo sepertimu, ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, Lin Tian langsung maju menuju Yin Fu yang sedang terkejut. Boom, boom. Di sana segera terjadi pertarungan antara Lin Tian dan Yin Fu. Entah berapa lama pertempuran itu berlangsung, tetapi mereka masih saling baku hantam secara brutal. Walaupun Yin Fu hanya berada di tahap alam abadi, namun tetap saja, dia adalah Yimo yang berada di tahap alam abadi bumi puncak pada masanya, jadi wajar saja, jika Lin Tian tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Teknik pedang pembelah surga, teriak Lin Tian. Tulang penghancur, teriak Yin Fu. Bang! Dua serangan itu saling berbenturan, dan meledak dengan kekuatan yang cukup besar. Merasakan kekuatan Lin Tian di depannya, dia merasakan bahwa, serangan Lin Tian selama ini belum berkurang sedikit pun. Dia berpikir dengan cara menyerang dan kemudian mengulur waktu, mungkin pemuda ini lama-lama akan kehabisan kekuatannya. Akan tetapi, jika dilihat dari wajah pemuda ini, itu tidak ada tanda-tanda kelelahan sedikit pun. Sial, teriak Yin Fu. Hei bocah, jangan salahkan aku karena kamu sendiri yang telah memaksaku, ucap Yin Fu. Setelah mengatakan itu, di tangannya segera muncul sebuah bola hitam yang mengeluarkan gas yang teramat buruk. Bahkan Lin Tian yang sedang berdiri saja, dia merasakan hal yang aneh dari bola itu. Bola itu sepertinya bisa membuat dirinya terluka parah. Bocah sialan, rasakan teknik rahasia dari keluarga tulang kami. Kekuatan 1000 tulang, teriak Yin Fu. Setelah teriakan itu, banyak serangan tulang yang mengepung Lin Tian dan menyerangnya. Melihat serangan tulang itu, Lin Tian mengerutkan keningnya, tanpa menunda-nunda waktu lagi, dia pun segera membentuk segel formasi di tubuhnya. Setelah membentuk segel di tubuhnya, baju zirah segera muncul di tubuhnya, ia saat ini tampak seperti dewa perang yang muncul, dan aura Lin Tian pun semakin kuat setelah memakai zirah itu, formasi 4 bintang, teriak Lin Tian. Setelah mengaktifkan segel pelindung, tulang-tulang tersebut segera mendekat ke arah Lin Tian. Tidak, ini saja masih belum cukup, pedang pertama menghancurkan bumi, pedang kedua menghancurkan lautan, pedang ketiga menghancurkan langit, pedang keempat menghancurkan iblis, teriak Lin Tian. Sing 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 sing, ush 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 ush, boom 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 boom. Serangan itu membuat Lin Tian maupun Yin Fu, itu terpental jauh ke belakang seperti peluru artileri. Lin Tian segera mengeluarkan seteguk darah segar dari mulutnya, itu akibat getaran dari bentrokan dua serangan tersebut. Nafas Lin Tian pun menjadi agak lambat, dan tubuhnya juga agak gemetaran. Setelah beberapa saat berhasil menstabilkan tubuhnya, dia pun kembali tenang. Menggunakan serangan 4 bentuk pedang pada saat sebelumnya, itu sangatlah menguras energinya, jadi akibatnya, dia menjadi cukup kelelahan. Dia melihat ke tempat Yin Fu yang juga terpental, walaupun dia terluka, tapi lukanya tidaklah parah. Bocah bajingan, kamu telah membuatku marah, tetapi bagaimanapun juga, energimu sudah terkuras cukup banyak, hahaha, teriak Yin Fu dengan gembira. Melihat Lin Tian kelelahan, itu membuat dirinya merasa yakin bahwa, dia bisa menaklukkan dan mengambil alih tubuh pemuda itu. Dia pun tersenyum dengan gembira, karena dengan tubuh dan kekuatan anak ini, itu akan membuatnya terbebas dan bahkan menjadikannya jauh lebih kuat. Memikirkan hal tersebut, itu membuat dirinya merasa bahagia, lalu dia kembali menatap Lin Tian. Hei bocah congean, kamu menyerah saja, karena dengan ini, semuanya akan berakhir, hahaha, tubuhmu adalah milikku, ucap Yin Fu dengan bangga. Wow, Yimo sialan, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Aku memang kelelahan, tetapi itu bukan berarti aku sudah kalah, balas Lin Tian. Hahaha, baiklah jika kamu masih keras kepala, penjara tulang, ucap Yin Fu. Setelah mengatakan itu, sebuah rantai keluar dari tengah alisnya menuju alis Lin Tian yang sedang kelelahan. Akan tetapi, Lin Bai, sekarang aku serahkan padamu, ucap Lin Tian.
Dalam sekejap saja, Lin Bai segera muncul di depan Lin Tian dalam bentuk kucingnya. Baiklah kakak, teriak Lin Bai, rantai tulang itu pun langsung hancur, dan Yin Fu mengeluarkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Siapa kamu? Bagaimana mungkin ada yang membantunya? Aku sendiri tidak merasakan hawa keberadaanmu di sini, teriak Yin Fu dengan tidak percaya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, karena kamu akan mati di sini, berani-beraninya kamu melukai kakakku, ucap Lin Bai. Tubuh Lin Bai yang sebelumnya hanya seukuran kucing, kini berubah menjadi besar, dan sepasang sayap mengepak dari punggungnya. Tubuh Lin Bai pun bahkan menjadi lebih besar dari tubuh Lin Tian. 2 taring tajam mencuat dari dalam mulutnya, dan 4 sayapnya membentang di sana. Hanya dengan kibasan sayapnya saja, ini membuat debu-debu di tempat itu terbang terkena anginnya. Fluktuasi yang dikeluarkan oleh Lin Bai, itu juga sudah cukup luar biasa. Kamu, Yin Fu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Mati saja kau, Tiger Claw, teriak Lin Bai. Sial, tidak, teriak Yin Fu. Boom! Tubuh Yin Fu segera terpotong-potong menjadi berbagai bagian, walaupun itu hanya rohnya saja. Kakak, cepat hancurkan dia, teriak Lin Bai. Baiklah, balas Lin Tian. Melahap, teriak Lin Tian. Ruang di sekitar Yin Fu langsung terisolasi, dan lubang hitam segera muncul. Tidak, jangan, bagaimana mungkin, ampuni aku, Yin Fu berteriak. Imo memiliki kekuatan hidup yang kuat, jika dia tidak dihancurkan sampai ke intinya, maka dia tidak akan bisa mati. Yin Fu yang tersedot ke lubang hitam itu secara bertahap mulai menghilang, dan rohnya pun tidak ada yang tersisa. Lin Tian segera menghela nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.